tidak pernah hilang karena dipelajari. Termasuk insya Allah nanti mudah-mudahan setiap tahun kita bisa berkolaborasi dengan Islam Nabi untuk bisa mengajarkan ini satu hari kepada anak-anak. Dan alhamdulillah kita juga berterima kasih kepada donatur. Saya juga atau donaturnya siapa? Nah, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah kepada donatur yang sudah memberikan atensinya baik-baik kepada trainer kita maupun kepada kita, kepada donatur kita. Kopi boy, nah pesannya kopi sudah belajar faraid katanya. Nah kemudian kalian disuruh menyelesaikan bagi warisnya. Pokoknya mereka berantem kan? Yang saudara kandung bawa saudaranya, yang saudara sebapak bawa saudaranya, yang saudara seibu bawa saudaranya. Jadi ada 3 kubu. Nah, kemudian mau menetapkan bagian warisnya. Nah sekarang mayitnya adalah si dua. Namanya apa namanya? Dua. Nah dua ini saudara kandungnya siapa? Abang-abang yang di sini. Dua itu kak saudara kandungnya siapa? Di situ. Siapa namanya? 1. Oke, itu 2 ya. Sekarang saudara sebapaknya siapa? 3 aja. Masa 3, 2, 4. Tapi 2 itu saudara, 2 yang jadi mayit ya. Mayitnya siapa? 2. Si 2 saudara kandungnya siapa? 1. Saudara sebapaknya 3 dan 4. Oke, 3 dan 4 saudara kandung, saudara sebapaknya. Betul, saudara sebapaknya 3 dan 4. Betul. Karena lahir dari bapak yang sama. Siapa bapaknya? Oke, sekarang saudara seibunya siapa? 5 dan 6. Sudah paham? Oke. Sekarang saya tes lagi. Kalau yang meninggal nomor 6 ini jadi mayit. Siapa saudara sebapaknya di situ? Yang mayit adalah nomor 6. Siapa jadi saudara sebapaknya? Ada? Gak ada. Gak ada ya? Saudara seibunya? 1 dan 2. Nah kemudian tiba-tiba datang si 3. Si 3 bilang, dia bawa parang ya kan? Aku kok nggak dapat bagian. Boleh dia menuntut bagian waris? Kenapa? Karena? Kenapa? Beda bapak. Itu dia. Karena tidak sekandung, tidak sebapak dan juga tidak seibu, karena tidak ada hubungan saudara. Ya. Paham ya, karena tidak ada hubungan saudara. Dia bukan saudara kandung, bukan saudara sebapak, bukan saudara seibu ya. Sementara yang menyebabkan kita bisa dapat waris itu karena ada hubungan saudara kandung, sebapak atau seibu ya. Oke, paham ya? Apa beda saudara kandung, sebapak dan seibu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa wasiat Nabi kepada Abu Hurairah yang itu juga wasiat kepada kita? Ta'allamul faraid. Hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid. Wa 'allimuhan nasa, dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu adalah nisful ilmi. Apa artinya nisful ilmi? Setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u minhu, dan inilah ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari umat.
Oleh karena itu, kalau kalian bisa paham, kalian adalah segelintir orang yang disisakan oleh Allah untuk membantu. Oke, sekarang kita lanjut. Saudara kandung perempuan 2 orang dapat berapa? 2/3. Ada betul yang masih bersama. Saudara perempuan seibu 2 orang dapat berapa? Dapat 3. APK-nya berapa? 2/3 berarti 6 kali setengah 3. Besar ini ya 3. 6 kali 2/3 6 kali 1/3 2. jumlahnya berapa? 9. Nah ini KPK, ini total saham. KPK tidak sama dengan total saham. Nah coba kita buat perhitungan kalau dikali langsung. Katanya tadi berapa? 900 ya. Coba kita kali langsung. Atas 900. Suami dapat setengah. Setengah kali 900 berapa? 4,5. Kita hitung ya 4,5. 150. Saudara kamu dapat 2/3. 2/3 kali 900 berapa? 600. Saudara seibu dapat 1/3 kali 900 300. Nah, coba dijumlah. Berapa jumlahnya? Berapa? 350. Berapa harta yang tersedia? Cukup? Cukup, tidak cukup ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa kalau kita menghitung faraid, ayo diperhatikan dulunya yang bagus. Kalau kita menghitung faraid, maka tidak boleh angka ini semua Al-Quran ya. Ini semua Al-Quran. Ini surah Nisa 12, ini 176, ini ayat 12. Ayat 12 ya, kalau seperti itu. Ini semua Al-Quran. Meskipun ini Al-Quran, tapi tidak boleh kita langsung kali dengan harta. Kalau kita langsung kali dengan harta, jadinya gimana? Kurang, ya, jadinya kurang. Kalau kurang begini siapa yang menambah itu? Tidak cukup, ya. Jadi di satu sesi trainingnya ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu ini bertanya, ya. Dia bertanya bahwa dulu pernah belajar ilmu faraid waktu masih di Aceh. Nah, ustaznya mengajarkan bahwa angka ini kali aja langsung dengan harta. Jadi saya jawab, seperti itu bisa kalau jumlah KPK nanti sama dengan total saham. Jadi kalau total saham ini kita jumlahkan sama dengan KPK, bolehlah angka ini porsi dikali langsung dengan harta, karena nanti jumlahnya pasti sama. Tapi kalau total saham lebih besar dari KPK, maka seperti ini akibatnya. Ya, harta yang mau dibagi cuma 900, tapi kalau kita jumlahkan hanya jadi lebih 1.350. Nah, yang seperti ini namanya apa? Namanya aul. Kapan terjadi aul? Ketika jumlah total saham lebih besar daripada KPK. KPK itu aslul masalah, ya. Nah, kapan KPK berapa yang bisa terjadi masalah aul? Silakan dilihat di halaman berapa. Coba dibuka ininya, ya, perhitungan matematika waris.
12 MMA mengucapkan terima kasih kepada kakak Wali